dari 247 juta. Belum kita berbicara nelayan, 3,5 juta nelayan kita. Jadi jumlahnya sangat besar. Kemudian tingkat penguasaan lahan. Di Prancis rata-rata per rumah tangga tani memiliki penguasaan lahan 73 hektar. Di Indonesia 330 meter. Coba Bapak yang mau makan apa mereka petani itu? Kan solusinya tinggal mengurangi petani, tapi mau dikemanakan? Ini kan satu pertanyaan besar. Harus ditransformasikan kepada sektor ekonomi modern agar tidak terlalu banyak yang bergerak di sektor pertanian. Gitu. Tapi kan ini menghendaki pertumbuhan ekonomi agar sektor ekonomi modern ini tumbuh. Nah, ini proses. Atau yang kedua, reforma agraria. Dulu ketika DPR pada saat itu menelurkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Satu-satunya Undang-Undang Pokok di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi cita-citanya mulia sekali. Dulu kalau berbicara Undang-Undang 5 Tahun 60 PKI, kira-kira begitulah, tanah untuk rakyat gitu. Tapi terlepas daripada itu, sekarang semua kita berbicara reforma agraria. Tetapi saking banyaknya yang membicarakan sampai sekarang belum juga terlaksana reforma agraria itu. Kenapa? Karena ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia juga luar biasa. Bayangkan ada satu grup yang menguasai lahan sawit sampai 400.000 hektar. Begitu. Sementara petani kita rata-rata hanya 350 meter. Ketika DPR misalnya Komisi 4 menelurkan Undang-Undang 41 tahun 2010 ya, tentang hortikultura. Kemudian kita menetapkan 13 2010 ya. Oh ya, Undang-Undang 13 2010 tentang hortikultura. Kita melakukan pembatasan penguasaan produk hortikultura dan kepemilikan terhadap investasi hortikultura asing maksimum 30%. Apa yang terjadi? LSM-LSM yang digerakkan oleh kekuatan asing rame-rame menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Gila. Coba bayangkan. Jadi pada sisi yang lain itulah kenyataan ketatanegaraan kita. Pada sisi yang lain juga ini dimanfaatkan. Peluang ini untuk undang-undang PMA 90% menggugat merah putih begitu. Enggak ada yang protes. Jadi ini situasi-situasi di mana memang dinamika kita terus terjadi, tetapi kita harus bangga sebagai bangsa karena tidak mudah. Tahun 2000 posisi kita masih nomor 36 kalau nggak salah dalam ekonomi dunia. Tetapi dalam waktu 12 tahun kita sudah menjadi posisi ke-16 dan menjadi grup negara-negara elit 20 negara ekonomi terkuat di dunia. Yang kedua, kita juga melalui semua proses ini relatif dengan damai dan tanpa banyak korban. Korban pasti ada. Semua dan sejarah mencatatkan itu. Tapi relatif jauh amat lebih damai dan lancar dibandingkan misalnya apa yang terjadi dalam Arab Spring yang memakan begitu banyak korban dan sampai sekarang kestabilan juga belum kunjung datang di beberapa negara. Ya, ini yang harus kita bangga sebagai bangsa, dan jangan sampai kebanggaan-kebanggaan yang disematkan oleh berbagai negara maupun institusi asing itu justru membuat kita ke dalam negeri mengkritik saja kerjanya, seolah-olah tidak ada yang benar yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR, yang kita malu ketika ternyata orang lain mengapresiasi, kenapa kok Anda malah nyerang sendiri. Jadi saya yakin masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam perjalanan pemerintahan kita. Namun kekurangan-kekurangan itu adalah bagian dari pendewasaan, dan kritik juga bagian dari kematangan. Yang penting adalah bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa hari ini kita semakin diperhitungkan. Hari ini Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup dikagumi karena prestasi-prestasi ekonomi yang terjadi di tengah lesunya seluruh kekuatan perekonomian dunia. Dan jangan lupa bahwa 56% kekuatan ekonomi domestik kita ditopang oleh konsumsi domestik. Itulah yang membuat dan menjadi kunci kenapa ekonomi kita relatif kebal krisis, karena ekspor hanya menyumbang sekitar 25-30% saja.
Dan terakhir menjawab tadi soal logistik. Sebenarnya kalau berbicara apakah sudah melihat fasilitas atau peternakan di Indonesia, kita ini setahun 8 kali melakukan kunjungan kerja. Jadi rasanya kalau dikatakan sudah atau belum, ya setidaknya 8 kali lah setahun kita melihat fasilitas-fasilitas standar yang berhubungan dengan mitra kerja Komisi 4. Dan populasi sapi terbesar 36% sapi kita ada di Jawa Timur, bukan di NTB atau NTT. NTB itu menjadi provinsi penghasil hanya karena penduduknya sedikit, sapinya banyak, begitu. Tapi kalau Jawa Timur itu real jumlahnya adalah yang terbanyak. Tetapi saya ingin juga pastikan upaya untuk membuat biaya logistik kita turun, salah satunya dengan penetapan oleh pemerintah untuk domainnya MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang menetapkan koridor-koridor, ada 6 ya. Ada 6 koridor, dan di setiap koridor itu ada pendekatan tata ruangnya. Yang harapan kita kemudian, bukan harapan kita, yang rancangannya di dalam MP3EI itu ada konsekuensi penetapan regional hub juga untuk membuat biaya dengan pendekatan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia itu lebih kompetitif dan lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat, otonomi sekarang juga memberikan peluang banyak kepada daerah-daerah untuk mengundang investasi asing. Saya kira hari ini kedutaan juga memfasilitasi Pemkot Surabaya yang datang kemari ya Pak ya, untuk Sister City dengan Marseille. Salah satunya juga terkait dengan transportation hub ini, yang kita yakin bahwa ini salah satu kunci kita. Dan pada DPR, setelah pemerintah membuat MP3EI, adalah DPR mengalokasikan anggaran yang menopang MP3EI itu, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di luar anggaran pendidikan yang memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar harus minimal 20%, infrastruktur adalah sektor yang mendapat porsi anggaran terbesar. Ya, setelah pendidikan tentunya, pendidikan dipatok nih dalam Undang-Undang Dasar, kayaknya satu-satunya Undang-Undang Dasar nih yang ada persentasenya di dunia ini ya, Indonesia. Meskipun Pak atas pendidikan senang-senang aja karena memang bidangnya pendidikan begitu. Dan salah satunya, ada yang dapat beasiswa nggak di sini dari APBN? Ada. Nah, ya salah satunya untuk beasiswa melalui APBN ini. Sehingga kita lebih banyak lah punya itu salah satunya hasil kerja DPR karena artinya ini saya kira hal-hal yang memang ke depan lebih banyak guru-guru kita di tingkat SD, SMP yang juga memiliki gelar S2 beasiswa di dalam Pak, tadi pertanyaan saya belum di udah ya? Karena ini tahu saya belum itu menjawab ini, apakah kunjungan ini hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak. Secara umum sesuai, tapi juga ada yang belum sesuai, khususnya karena belum bisa mengunjungi yang tadi katakan Menara Eiffel lah atau tempat ini yang sampai malam ini yang saya belum sesuai. Berarti itu diharapkan Pak sebenarnya. Ya kalau ada waktu ya, tapi sampai saat ini padat sekali belum mendapatkan waktu untuk itu. Oke, untuk sesi terakhir karena waktunya juga, waduh, dari radio mantap sekali ini. Jadi ya satu pertanyaan dari sini dan satu pertanyaan dari radio Dunia. oh ya boleh. Ini ya udah karena yang menguasai mic. Monopoli. Itu kan namanya Karena demokrasi. sekarang sudah dari sesi yang sebelumnya tadi. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan yang saya baca di koran itu kan kunjungan ini kan ke Perancis dan Cina. Cuma dari tadi saya belum mendengar kata Cina dari Bapak berdua. Jadi saya belum tahu alasan apa Bapak ke Cina dan tujuannya apa dan bagaimana akan ada apa hasilnya gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, tadi saya nangkap
ketika ada pertanyaan dari teman PP Dunia masalah urgensi. Terus Bapak menjawab ternyata urgensi itu ternyata untuk menghabiskan APBN. Saya merasa Tidak. tadi yang saya dengar seperti itu, Bapak. Kalau menangkapnya seperti itu ya. Ya yang saya dengar seperti itu karena APBN sudah mau habis tanggal 20 karena apa namanya harus dihabiskan dan itu harus Salah tangkap. Oke, baiklah kalau saya salah tangkap. Kalau saya salah tangkap, saya mohon saya dijelaskan kembali karena menurut saya anggaran seperti ini yang menurut saya sangat amazing. Tiap anggota diberi $6.000 untuk transportasi pulang pergi yang bagi kami mahasiswa itu bisa 6 kali pulang balik Paris Jakarta. Ya, makanya menurut saya itu sangat amazing. Dan kalau anggaran itu sudah dijadwalkan 1 tahun sebelumnya, seharusnya penjadwalan ke Perancis ini tuh harus penjadwalan dari 1 tahun sebelumnya. Itu yang saya rasa. Dan saya masih nggak ngerti kenapa kok masih ada perdebatan antara ke Perancis atau ke tempat lain. Itu dia. Terus saya mau menanggapi tadi Bapak bilang juga masalah. Oh enggak, saya menanggapi menanggapi masalah kenapa nggak perlu dikritik terus Indonesia ini bagus. Iya, saya juga tahu, kami tahu, saya juga baca McKinsey itu, saya juga baca reportnya detail, dan kami tahu dengan detail kehebatan Indonesia. Tapi gimana kadang kami juga malu sendiri gitu dengan apa yang terjadi di realitanya gitu yang ada di. Saya dulu pernah ditanya sama teman saya dari Taiwan, tahu-tahu dia baca di CNN, ini anggota parlemen kamu kok nonton video porno. Nah, gimana saya nggak malu coba? Saya ditanya kayak seperti itu. Dan sekarang ada pemborosan dana dan segala macamnya, dan ada KKN dan sebagainya, itu juga dipertanyakan di teman-teman saya gitu. Nah, ini dia kita tentu saja kritis itu wajib untuk hal seperti ini gitu. Menurut saya seperti